Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Minurlaili dengan NIM 21401107 dan kedua rekan saya Pepilia Dia Anggraini dengan NIM 21401104 dan Rika Nur Albita dengan NIM 21401109. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang artinya menyatupadukan, mempersatukan atau menggabungkan. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya bangsa. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian berbagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara terminologi, integrasi nasional memiliki keberagaman pengertian sesuai dengan sudut pandang para ahli. Namun, demikian kita dapat menemukan titik kesamaannya bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembaruan, keterpaduan sebagai pembulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Konsep integrasi nasional dibagi menjadi dua. Yang pertama secara vertikal dan yang kedua secara horizontal. Secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintahan yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintahan pusat dan daerah dapat terintegrasi. Secara horizontal, yang pertama mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Yang kedua, bagaimana membangun identitas nasional yang sama meskipun kelompok masyarakat, agama, suku, dan identitas berbeda-beda. Urgensi integrasi nasional. Yang pertama, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Yang kedua, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu persatuan wilayah. Yang ketiga, bersatunya suatu bangsa yang menepati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Yang keempat, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Pengertian integrasi dapat ditafsirkan sebagai situasi di mana kumpulan etnik dan ras dapat beradaptasi serta bersifat konformitas dengan kebudayaan beberapa besar di masyarakat, akan tetapi menjaga kebudayaan kepunyaan mereka sendiri. Desintegrasi ini secara umum sebagai lawan kata pengertian integrasi yang mempunyai pandangan persatuan serta juga kesatuan. Perkembangan hidup yang dialami masyarakat memang selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi serta juga faktor perubahan sosial yang dialaminya sendiri. Contoh integrasi secara umum, yang pertama melawan penjajah bersama-sama, Sumpah Pemuda, sedangkan secara nasional, Taman Mini Indonesia atau biasa disebut dengan TMII, sikap toleransi antar umat beragama, sikap menghargai kebudayaan orang lain.
Contoh desintegrasi, konflik di daerah-daerah, demonstrasi tahun 98, PKI, dan peperangan antar agama di Papua. Selanjutnya adalah dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sudah 74 tahun yang lalu, Indonesia merdeka dan sudah banyak dinamika integrasi nasional yang dialami Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. A. Integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak Gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. 2. Integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah dan laut, tidak lagi merupakan pemisah pulau, tetapi menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia. 3. Integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Melalui kurikulum 1975, mulai diberikannya mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau PMP di sekolah. Saat ini, melalui kurikulum 2013 terdapat pada pelajaran PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Melalui pelajaran ini, Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. 4. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah temu kader, PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1 PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Selanjutnya adalah tantangan integrasi nasional. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal,
Tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Masalah yang berkenaan dengan dimensi vertikal lebih sering muncul ke permukaan setelah berbaur dengan dimensi horizontal, sehingga hal ini memberikan kesan bahwa dalam kasus Indonesia, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya. Tantangan integrasi nasional ini bisa berupa tantangan militer maupun non-militer. 1. Tantangan militer. Tantangan militer ini bisa berupa ancaman militer, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. 2. Tantangan non-militer. Tantangan non-militer pada hakikatnya berupa ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari ataupun tidak telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Tantangan non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.